balik lagi. Yup. Gue tuh tahu gue orang gila emang. Gue tuh tahu sahabat rock and roll, ibu cantik rock and roll tuh tahu dia tuh gara-gara event Tangsel Live di Kamar Ruang. Iya. Disitulah gue tahu Anes, terus ketemu anak-anak Evendo, wow gila ini orang megang banget Tangsel. Gue kepo, terus jawab, madep ke kamera. Kenapa? Sebenarnya anak Tangsel itu kayak apa sih bro? Ya kayak gue. Iya. Lu kan BSD. Ya kan Tangsel. Oh iya benar. Kan aku di belakang pasar modern. Oh iya gitu. Sebenarnya Tangsel tuh karakteristiknya kayak apa sih bro? Ya karakteristik orang Tangsel itu sebenarnya orang yang sudah mapan ya. Anak muda mapan, ya yang tua juga ada. Yang penting udah mapan semuanya. Yang kerjanya di Jakarta. Sebenarnya orang Tangsel itu cuma numpang tidur sih cuma. Sama numpang berak tau gak? Ini diri gue. Iya kan? Iya, rumah kita malam. Malam ya kan? Habis itu besok berangkat lagi ke Jakarta lagi, meeting lagi. Iya. Ayo. Tapi di Tangsel itu, sabar Tangsel itu banyak banget. Potensi. Orang-orang. Entertainment hits. Lo sebut apa? Marcel Sihaan ada di sini. Melly Guslo. Eda Enreza. Iya kan di situ. Pamulang ada lagunya Pamulang juga. Ada Denny Kasmala, Dencas juga di sini ya? Ya iyalah, Tangsel. Armada. Banyak. Gokil ya. Itu. Ini Arif Muhammad. Oh iya Arif Muhammad, Besti. Tangsel itu jadi pilihan orang untuk pindah dari Jakarta. Ya. Karena kalau mau cerita Tangsel nih gue cerita sedikit. Waktu gue tinggal di Jakarta, kan diajak sama laki gue, kita pindah yuk yang nggak terlalu Jakarta lah, terlalu traffic banget. Pilihannya cuma dua gitu, Tangsel atau Bekasi. Kalau gue Tangsel. Enggak, waktu itu laki gue ngasih Tangsel atau Bekasi. Kita survei lah gitu. Ini gue 10 tahun lalu, 12 tahun lalu. Bekasi, kena macet men. Macet. Gak ada alternatif. Mentok kanan, mentok kiri. Yes. Coret. Kagak. Diajak sama laki gue, yuk ke Bintaro karena temen dia lebih banyak di sini. Anak Moka. Oh ya. Teman-teman dia berarti semua. distrik sini apa namanya? Iya. Bintaro ya. Discover lagi segala macem lah ya kan. Pergilah gue ke sini. Set. Lewat mana nih kak? Pondok Indah. Keren banget mojo-mojo di Bintaro. Approve. Dan masih banyak lahan besar-besar. Itu makanya gue pilih Tangsel. Ternyata ini orang yang suka bikin heboh di Tangsel. Ngerjain event apa aja di Tangsel? Sebenarnya Tangsel itu bagian salah satu permainan tempat main gue ngilangin stres sih sebenarnya. Kenapa ngilangin stres? Karena aku bisa mengumpulkan teman-teman kreatif yang nothing menjadi something gitu kan. Tujuanku itu gitu loh. Aku tuh hidup itu harus berbagi dan berbuat banyak dan bermanfaat, arahnya ke sana sih sebenarnya. Dan akhirnya aku tahu namanya Ari, itu foundernya Tangsel Live, Mas Ari. Ari itu founder Tangsel Live. Dia selalu support gue pada saat aku punya event yang namanya Belajar Bersama waktu itu. Nah, fungsinya Belajar Bersama itu adalah event yang gue biayai sendiri, gue jalanin sendiri gitu kan. Untuk menyatukan orang-orang penting di situ. Akhirnya saya dinas pariwisata gue satuin. Tapi aku perlu namanya Ari sebagai bagian dari awareness daripada event aku sendiri itu. Oh, jadi lu membentuk ekosistem sendiri. Iya, di situ. Wow, nice. Nah, karena lokal itu paten, lokal itu keren gitu loh. Cuman gimana menetes itu jadi sesuatu itu sih, arahnya seperti itu. Dan akhirnya aku bikin namanya, bisa dicek nanti di IG-nya Belajar Bersama. Itu tuh isinya memang orang-orang yang menurut aku something, contohnya Infopensi, si Ardi kita ajak juga, terus Infopensi gue lagi mau follow up juga itu. Jadi terus ada beberapa artis-artis juga. Sebagai pembicara itu, pembicaranya sih di Belajar Bersama itu nggak melulu ngomongin entertainment, tapi ngomongin komunitas juga gitu. Makanya kita ngomongin biasanya si Aldi Warner misalnya, dia ngomongin kotak tuh dulu gimana sih sebenarnya gitu kan. Terus Fajar Triadi dulu ngomongin Xerox gimana sih gitu. Terus ada Andre insight-nya. Terus kalau ngomongin label ada apa namanya si Irif Alpha Record. Dia kan juga mentor aku juga gitu kan. Terus ada dari Musika, itu Office itu Musika.
Jadi banyak orang-orang yang berpotensial di circle aku sebenarnya. Wow. Jujur aja itu bagian sebenarnya aku kenal mereka itu memang aku kerja di Classmail waktu itu kan. Iya. Nah itu menjadi mendekat. Akhirnya kita ngomongin, gimana sih bro besok jangan sampai dong artis lo telat gitu biasanya. Terus habis itu promonya jangan lupa ya, aku minta video promo. Kadang-kadang susah kan kalau itu kan dicari agak susah, ada yang susah ada yang enggak gitu kan. Kita bahas semuanya. Seperti itu. Gila, luar biasa. Kan ada seperti itu kan. Luar biasa. Terus habis, jadi itu lu kumpulin. Ada bentuknya macam-macam, ada Tangsel Live, Tangsel Noise. Bukan, Tangsel Live itu adalah media yang untuk awareness. Oke, clear ya. Ya. Nah, tapi aku ngumpulin seluruh ekosistem dulu, namanya di Belajar Bersama itu. Belajar Bersama. Konten-kontennya adalah apa? Ya penggiat ekosistem musik lah, ataupun kreator lah, seperti itu. Lama-lama, akhirnya kok cuman gue aja ya sih yang bikin acara gitu kan. Gue capek juga dong gitu loh. Kok nggak ada sih di Tangsel event gitu loh. Akhirnya aku kerjasama lah dengan Ari Tangsel Live itu. Yuk kita bikin movement nih. Namanya apa? Namanya Tangsel Noise. Oh ini yang Tangsel Noise tuh. Iya. Itu lu? Gue. Ya. Akhirnya aku kerjasama supaya ekosistem ini bisa jalan, saling sinergi gitu. Aku izin tuh sama Mbak Penda, Pak Tahir sama Bu Ayu. Bu, Pak, izin dong, yuk disupport gua gitu loh. Tolong bilangin ke Pak Wali sama Pak Wakil, Pak Pilar gitu kan. Tolong disupport anak-anak muda sini. Tangsel adalah tempat yang paling keren, tempat berkumpulnya orang-orang kreatif, pengusaha apapun itu. Ini gimana caranya bukan memanfaatkan, tapi membuat satu tempat ini benar-benar nyaman buat mereka semuanya, gitu kan? Untuk membranding Tangsel ini sendiri. Kan Tangsel kan kota paling muda ya, intinya yang baru kan gitu baru. Ya, pemecahan waktu itu kan gitu kan. Dan akhirnya itu berjalan. Keren. Nah, habis itu kita disupport juga sama Bintaro Jaya. Jadi sama teman-teman Bintaro Jaya disupport juga dengan lo bebas mau tempat di mana Mas Anes, yuk kita sama-sama. Akhirnya kita bikin suatu activity, konser segala macem. Karena seperti itu sih. Di Kamar Ruang belum bikinnya Tangsel Noise? Udah. Tangsel Noise. Oh, Tangsel belum. Yang kemarin apa sih kemarin? Tangsel Noise dong. Enggak ya, kemarin apa dulu? Tangsel Live. Bukan, yang kita bikin sama Armada di sini. Tangsel Live. Iya, namanya apa? Ramadan. Tangsel Live itu media ya, inget ya? Bukan event, bukan identity gitu. Iya, lupa. Oke. Tangsel waktu itu kita acara Ramadan di sini. Ya, Ramadan. Tangsel Noise yang belum. Tangsel Noise. Nah, setelah Tangsel Noise, aku bikin namanya Hanya di Tangsel. Hanya di Tangsel. Hanya di Tangsel. Itu segmennya lebih tinggi lagi. Itu bikinnya di mall-mall. Oke, kalau Tangsel Noise, ingat ya, Tangsel Noise adalah activity media yang kita buat, yang kita package untuk space buat artis-artis yang lagi promo. Ya, itu dia maksudnya. Karena apa? Kasian gue kalau artis nggak ada wadah, tiba-tiba mau festival, gue nggak bisa. Karena teman-teman festival, sorry itu saya, dia juga pengen ada profit kan. Pasti dong. Berarti dia harus mencari band yang mendatangkan masa. Nah, band-band baru ini kan nggak punya. Paling-paling promo radio segala macem. Oh ada sih teman-teman radio yang ada di Sarina segala macem kan ada juga event. Cuman di satu tempat. Gue nggak mau. Karena tempat itu menurut aku penting. Karena harus berpindah. Karena apa? Kalau satu tempat pasti orang-orangnya itu aja. Tambah fans club. Iya. Gitu kan. Karena dengan caranya aku pindah-pindah ke satu kafe satu dengan kafe yang lain. Karena ekosistemnya kan beda nih, antara Bintaro, Pamulang, Tangerang Kota atau segala macam gitu, BSD segala macam seperti itu. Jadi lebih membesar ya. Itu tadi hanya di Tangsel. Ya. Setelah itu aku bikin namanya Tangsel Festival. Wih banyak, Tangsel Festival. Itu kemarin udah road tour ya, udah road tour. Kemarin road tour juga Tangsel Festival, cuman memang belum gedenya memang belum, tapi nanti kita lagi approach beberapa, siapa tahu mau jadi investornya, ayo gitu kan, amin ya gitu kan. Karena memang Tangsel Festival tuh, maksudnya gue mau dedikasi ke Tangsel ini kenapa?
gue harus punya legacy, gue harus suatu peninggalan yang bagus di sini gitu loh. Pada saat nanti gue benar-benar pensiun gitu kan, gue masih dihormati di sini aja. Enggak. Gue punya masih peranan di sini gitu. Gue suka sama orang yang memikirkan legacy, bukan cuma ke profit atau material atau orientasinya. Kalau ngomongin itu masuk dan nggak masuk, Bu, sumpah. Iya. Gue pakai kantong sendiri. Iya, itu dia maksud gue. Iya. Ketika ngomongin legacy kan levelnya udah beda. Udah beda. Karena gini, aku pikir gini nih, hidup tuh akan berjalan gitu. Pada saat kita menanam sesuatu, membuat suatu edukasi yang bagus atau dengan experience masing-masing ya, dengan kemampuan masing-masing ya. Betul. Ya kan? Pasti dengan kalau tukang itu kan biasanya bikin sesuatu gitu kan. Iya, bikin. Iya kan, berarti artnya kan. Kalau gue kan emang gue tukang bikin event, tukang bikin konten, business development, terus gue juga tukang bikin satu movement gitu kan. Karena gue suka mengumpulin orang sih sebenarnya. Iya, maksudnya movement itu memang tinggal dipilih movement yang positif, movement yang profit, atau movement yang tadi legasinya. Nah, akhirnya pada saat aku jalan situ, Bu, tadi kan ada Tangsel Noise, ada hanya di Tangsel Festival gitu kan, terus belajar bersama tadi. Belajar bersama. Nah, itu sebenarnya aku buat itu, jujur aja waktu itu sempat dimarahin istri gue. Kenapa? Tabungan gue. Nah sekarang bawa contoh misalkan ada artis minimal kan aku harus kasih transportnya, walaupun aku selalu minta tolong jujur aja. Gue bantuin dong gitu loh. Kadang-kadang aku nggak enak gitu loh. Mas Anies tuh cuma minta bantuin doang gitu kan, gitu loh. Terus akhirnya ya emang gue harus tolong bantuin gue. Memang aku membentuk ini gitu kan. Iya. Dan akhirnya aku berpikir loh, Tangsel Noise ini kalau tadi ngomongin duit ya, sampai yang itu tuh benar-benar yang profit itu tadi kan, emang nggak ada profit waktu itu. Sampai sekarang pun jujur aja profit nggak ada. Nggak ada. Iya, tapi aku pengen mengajarin teman-teman itu, kita buat Tangsel Noise ini adalah buat satu branding, itu yang pertama, portofolio yang kuat gitu kan. Yang paling penting adalah mengajarin tim kita solid, bikin event. Baru event itu adalah harus bagus, harus rapi, supaya klien happy gitu kan. Dan akhirnya, alhamdulillah puji Tuhan, setelah kita bikin kayak gini, brand-brand masuk ke gua. Akhirnya teman-teman dapat, yuk launching apa? Akhirnya lebihnya di situ, Bu, jujur aja. Oke. Jadi lu memang awalnya memang nggak profit. Kita mau kasih teman-teman ini belajar untuk. Sampai gue beli sound sendiri kemarin. Wow, nggak sewa di kamar aja gue ada, Bro. Iya nanti. Ini nggak pinjam. Akhirnya kenapa? Kenapa? Karena biar ini ya lebih gampang ya. Bukan, setiap gue event, soundnya tuh kacau banget. Ya ampun. Kita tahu kan pada saat bikin event gimana caranya itu harus bagus kan? Iya dong. Terus biar ring segala macem, terus segala macam. Aduh, nyewa sana, nyewa situ. Kadang-kadang Mas, sorry Mas, penuh. Waduh, betul. Iya. Lu invest akhirnya. Invest tuh. Wow, berapa ribu? Ya sekitar 5.000 kecil lah, masih kecil. Tapi ya invest. Iya, tapi invest. Dan akhirnya kita coba ngajarin anak-anak, ini kita punya barang, yuk kita jalanin sendiri gitu kan. Oke, sebentar lagi gitu. Ada bukan Anes Classmart atau Anes Tangsel Live, Anes Trend Sound System. Amin, ya ulah enggak. Sekarang Anes bukan Anes itu, lebih ke yang tadi barang-barang tadi itu namanya Tangsel Live Production. Tuh, udah punya ternyata. Tangsel Live Production. Wih, Absolut coba dicatat. Absolut ikut dong. Ya. Kenapa aku membuat ekosistem itu sebenarnya untuk Tangsel Live Production, Bapak? Ternyata zaman kita sama zaman sekarang itu beda, Bu, sebenarnya. Kenapa bedanya? Bedanya adalah kalau sekarang itu bukan hitungan ya, nggak ada inisiatif gitu. Nggak ada inisiatif maksudnya? Maksudnya zaman sekarang, sorry ya bukan menggurui segala macam ya. Tim gue itu inisiatif untuk anak-anak sekarang ini yang ini ya. Mungkin ada segelintir orang sebagian gitu kan. Kurang takut sensitif nanti. Jangan. Karena Gen Z itu juga baperan juga. Gitu loh. Sama kayak kita juga dulu baperan kok. Kalau tergantung saldo kalau sekarang. Bener juga sih. Kadang-kadang dibilangin gini, ya udah deh gue cari tempat yang lain gitu kan gitu. Enggak, kok sebagian aja, tapi banyak Gen Z yang bagus-bagus juga. Padahal kita mencoba untuk membuat satu SDM yang bagus, arahnya seperti itu aja sih. Aku ngedengerin Anes cerita tuh
capek sendiri ya. Aku juga capek, aku pergi aja deh. Bukan. Maksud gue tuh kenapa? Capek tuh aktivitasnya banyak banget. Ini itu kayaknya lu punya passion yang tinggi terhadap Tangsel seperti Kamar Ruang, Bintaro Pride. Bintaro Pride. Kita bangga banget jadi warga Bintaro. Dia cinta banget sama Tangsel. Ini mesti dikirim videonya ke Pak Ben sama Pak Pilar. Bu Ajeng. Tolong support kami. Iya, tolonglah bantu saya, Bu. Saya akan membantu Ibu. Kita sebagai warga Bintaro. Terus ngeliat lo yang kayak gitu tadi ya, modalin dengan tulus, membentuk ekosistem dengan cita-cita besar, ya itu jarang sekali ya. Orang apa sih mikirnya duitnya dulu, untungnya dulu ya kan, baru mikirin yang lain. Tapi alhamdulillah Anes nggak kayak gitu. My last question. Apa ini? Udah so Inggris gue. Emang bule kan gue? Bule banget sih, kelihatan. Apa cita-cita lo sebenarnya secara umbrella konsep garis besarnya buat Tangsel sendiri? Apa cita-cita lo? Aku pengen Tangsel ini menjadi satu ekosistem tempat atau wadah ataupun tempat tinggal yang benar-benar jadi sesuatu yang besar, dalam arti awareness-nya kemana-mana, bahwa penting nyaman, kualitas gitu kan, nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Makanya kenapa saya mengumpulkan teman-teman ekosistem kreatif itu ya, ayo kita bangun Tangsel dengan yang keren gitu. Kita branding Tangsel itu keren. Karena isinya orang-orang keren semuanya. Kayaknya kemarin Kamar Ruang ada muka banget, parah keren kan? Banget. Parah kan? Parah. Nah, coba bayangin Bu. Tangsel semua. Lo bayangin seluruh, anggap aja ya, Pak Bilar. Seluruh artis yang ada di Tangsel kumpul di Kamar Ruang. Nah, anak-anaknya sekolahnya gratis. Nggak mungkin. Mungkin. Bisa ya? Pak, tolong ya. Tolong Pak. Pak Bilar, Pak Ben, tolong bantu ya. Gitu. Yang ngomong Pak bukan aku. Saya ngomong Pak. Saya yang ngomong. Tolong dibantu Pak. Oke, sekarang kalau cita-cita mimpi lu pribadi terhadap diri lu. Simpel sih. Saya pengen bahagia dunia akhirat aja sih. Itu aja sih. Jadi nggak muluk-muluk semuanya kan. Yang penting keluarga bahagia, anakku juga sukses, semua sehat. Udah itu aja sih. Amin. Ya itu aja sih. Tercapai. Iya. Sekarang terakhir. Tadi udah terakhir. Ini kopi kan 25.000 sama PPN, saya 27.000. Di Tangsel itu murah apa mahal? Murah lah Bu. Murah ya? Murah. Kamar Ruang murah men. Murah. Ada yang bilang tuh price itu lu salah banget pasti. Yang mahal itu karena dia nggak punya duit. Iya benar juga. Udah itu aja. Berarti dia bukan target market kita. Udah itu aja ya. Itu tuh reviewnya gimana? Coba kasih review. Reviewnya oke. Cuman kurang banyak sih gue. Seharusnya segini, bukan segini. Iya. Tahu nggak lo? Nah, kopi Mapren itu apa maksudnya? Mapren. My plan. Gue orang Sunda. Oke. Suami gue juga orang Sunda. Mapren kopinya gue, kopi temen gue. Sebenarnya kopi Mapren tuh gula aren, prennya tuh gula aren. Oh, prennya itu gula aren, bukan my pren, bukan. Pren, iya. Pren. Karena terlalu Sunda gitu, Sunda Pride. Oke, pertanyaan lagi. Kenapa dinamain Kamar Ruang? Wow, gantian interviewnya. Iya dong. Kenapa? Aku tuh bingung nih. Kamar Ruang tuh artinya apa sih sebenarnya? Kamar Ruang sebenarnya kalau kamar tuh dipuja, dicinta. Ruang is a space. Karena memang tempat ini, ini bisa kolaborasi sama Tangsel Festival, Tangsel Noise, Tangsel apa yang lu punya sama teman artis. Memang karena gue backgroundnya IO, gue nggak bikin ini jadi kayak restoran atau coffee shop, but it's venue. Jadi monggo yang mau bikin acara di sini, gue udah siapin tuh sistemnya, gue udah siapin lightingnya. Iya, lo tinggal datang doang. Datang doang, sharing tiket aja. Oke, sharing tiket, ternyata tetap sharing tiket ya. Ya masa gratis, gue bayar karyawan, gue bayar listrik. Nah, benar-benar. Jadi memang harus diinfoin juga di bahwa memanfaatkan. Jadi ternyata di Bintaro ya, Kabupaten Bintaro itu ada satu tempat namanya Kamar Ruang. Yang mungkin teman-teman harus tahu bahwa ini tuh tempat bisa buat apapun itu, gitu. Intinya gitu kan. Ada amphitheater, ada restoran. Kemarin sunatan di sini. Sunatan di sini. Ini kan wedding di sini. Di sini. Apalagi farewell di sini. Farewell party di sini. Ulang tahun di sini. Party di sini. Oke. Ya. Tapi keren sih. Terima kasih.
Cuman satu lagi nih. Apa? Nggak jadi ya. Tunggu yang satu ini. Dia minta ini sponsor dia. Enggak semua sponsor. Maksud gue adalah ada keinginan gitu loh, teman-teman yang mungkin ada di komunitas ini adalah yuk kita bikin gathering bareng misalkan. Itu tuh lucu sih sebenarnya. Boleh, ntar gue Kamar Ruang mensponsori. Nah nih, oke. Just lah, lu kumpulin orangnya, ajak bapak ibu semua, kita bikin di sini. Kamar Ruang sponsor tuh. Iya, keren. Gue kenal ownernya kok. Halo, Pak Faldi. Pak Faldi, ini katanya mau ngeluarin album gimana? Tolong, oke? Gak oke dia. Acok. Oke, thank you banget Anes. Oke, thank you. Emang ceria banget. Ciri-ciri orang sukses adalah ceria. Amin, ya Allah. Nggak pernah putus rezekinya. Iya. Biar awet muda katanya. Awet muda terus, bahagia. Emang kan kita positif. Positif. Iya, kalau kita positif terus, pokoknya masuk rezekinya pun banyak. Ya, harus silaturahmi. Makasih ya. Udah, gitu doang? Iya. Cepet banget sih. Mau lanjut lagi? Enggak, thank you. Semoga memberikan banyak insight ke teman-teman. Anak-anak IO, anak-anak promotor, anak-anak yang mau jadi pengusaha seperti Anes, jangan berhenti, jangan stuck di comfort zone. Let's move. Action aja. Action. Dan kalau udah action, ingat cari yang berkah kayak Anes. Jangan malu untuk dulu deh, tapi ingat cita-citanya tadi. Gak pernah kekurangan duit ya. Amin. Sesuatu yang konsisten itu akan menjadi paten. Tuh, konsisten menjadi paten. Cakep. Sampai ketemu lagi.